Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Ananda semuanya sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan Ananda agak 5 orang membaca Al-Quran terlebih dahulu. Masing-masing cukup 3 ayat aja ya. Baiklah Ananda semua, sekarang kita akan melakukan presensi. Apakah di kelas ini pada hari ini hadir semua? Ternyata hadir semua ya. Syukurlah. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, pada materi ini kita akan membahas 2 surat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Nah, kedua ayat ini sangat berhubungan dengan kedudukan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Yang pertama, kita akan membahas tentang Quran Surah An-Nisa ayat 59. Nah, sebelum itu silakan Ananda untuk mendengarkan murotal berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Fa in تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Maka kita lihat terjemahan dari Quran Surah An-Nisa ayat 59 ini, yaitu: wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Nah, adapun untuk arti kata pada potongan ayat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 ini bisa Ananda lihat pada tabel yang telah Ibu buatkan. Selanjutnya kita masuk kepada isi kandungan dari Quran Surah An-Nisa ayat 59. Nah, yang pertama yaitu perintah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Nah, jadi ayat ini memerintahkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman untuk menaati Allah, menaati Rasul, dan juga menaati pemimpin. Yang kedua yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasul itu bersifat mutlak dan tidak dapat kita abaikan. Jadi segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, maka itu haruslah kita taati. Namun segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul, maka itu harus kita jauhi. Selanjutnya, ketaatan kepada seorang pemimpin itu bersifat tidak mutlak. Artinya, selama keputusan dan ketetapan dari seorang pemimpin itu berdasarkan kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, maka itu bisa untuk kita ikuti dan bisa untuk kita taati. Namun sebaliknya, jika ketetapan ataupun keputusan dari seorang pemimpin itu bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, maka kita tidak wajib untuk menaatinya. Selanjutnya, ketaatan kepada pemimpin itu harus dilakukan setelah pemimpin itu taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Nah, jadi sebelum kita menaati seorang pemimpin, maka kita harus melihat terlebih dahulu apakah pemimpin yang akan kita taati ini taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya atau tidak.
Nah, setelah itu barulah kita bisa untuk menaati pemimpin tersebut. Selanjutnya, jika terjadi perbedaan pendapat, maka umat muslim haruslah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya yaitu, jika di dalam suatu persoalan ditemukan perbedaan pendapat, maka umat muslim diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama dalam menetapkan suatu hukum. Nah, namun jika masih belum menemukan titik temu, maka umat muslim harus bisa menyesuaikan dengan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan Al-Quran dan juga dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, yang kedua kita akan masuk kepada Quran Surah An-Nahl ayat 64. Nah, silakan Ananda dengarkan murotal ini terlebih dahulu. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Dapat kita lihat terjemahan dari Quran Surah An-Nahl ayat 64 ini, yaitu kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka tentang apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, untuk arti kata pada potongan ayat dari Quran Surah An-Nahl ayat 64 ini bisa Ananda lihat pada tabel yang telah Ibu siapkan ya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan dari Quran Surah An-Nahl ayat 64. Yang pertama yaitu, Al-Quran diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat muslim. Yang kedua yaitu, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umatnya. Yang ketiga yaitu, diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yaitu untuk membimbing umatnya menuju jalan kebenaran. Yang keempat yaitu Al-Quran diturunkan bagi orang yang belum beriman ataupun yang sudah beriman. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kedua ayat di atas memberikan penjelasan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu merupakan sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Nah, Al-Quran sebagai sumber yang pertama, sedangkan Sunnah yang fungsi sebagai penjelas dan memberikan rincian terhadap Al-Quran, yakni dengan memberikan penjelasan atau maksud dari ayat Al-Quran, serta memberikan bimbingan agar sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku untuk mendalami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan juga Quran Surah An-Nahl ayat 64. Yang pertama yaitu, sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk menaati Allah dan juga menaati Rasul. Yang kedua, selain itu kita juga diperintahkan untuk menaati pemimpin, baik pemimpin dari segi pemerintahan maupun para ulama. Yang ketiga, apabila terjadi perdebatan di dalam permasalahan agama, maka kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, memahami terjemahan, serta membaca buku tafsir. Yang kelima, membaca buku yang berkenaan dengan hadis ataupun sunnah. Yang keenam yaitu berkonsultasi dengan guru terkait dengan bacaan dan juga kandungan di dalam Al-Quran maupun sunnah. Jadi, terkait dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi mengenai Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64, apakah ada Ananda semua yang ingin bertanya?
Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka tugas Ananda untuk minggu depan, silakan hafal 2 ayat yang telah Ibu jelaskan tadi. Minggu depan kita setoran. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya minggu depan. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.